Di dunia yang semakin terhubung ini, logistik adalah jantung dari ekonomi global. Amazon mengantarkan barang dalam hitungan jam. McDonald menyajikan makanan cepat saji di lebih dari 100 negara. Tetapi, ada sebuah perusahaan yang lebih misterius dan lebih efisien dalam sistem distribusinya, meski ia bergerak dalam bayang-bayang. Mari kita bahas kartel Sinaloa, bisnis narkoba bergaya korporasi. Meskipun dikenal dengan kekerasan dan kejahatannya, kartel Sinaloa telah mengadopsi cara-cara perusahaan modern dalam menjalankan operasionalnya. Ini bukan hanya tentang kekuatan brutal, ini tentang sebuah bisnis global yang sangat terorganisir yang menyelundupkan narkoba ke seluruh dunia dengan cara yang sangat mirip dengan bagaimana sebuah korporasi global menjalankan operasionalnya. Kartel Sinaloa tidak seperti organisasi kejahatan biasa. Di dunia mereka, struktur yang sangat fleksibel adalah kunci kesuksesan. Bayangkan, sebuah perusahaan raksasa dengan cabang-cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap cabang ini memiliki kemerdekaan penuh, namun tetap berada di bawah kendali pusat yang terpusat. Struktur ini sangat mirip dengan model federasi yang memungkinkan kartel untuk mengatasi tekanan penegakan hukum dan persaingan dengan kartel lain. Pemimpin kartel seperti Joaquin El Chapo Guzman dan Ismail Zambada tidak langsung mengendalikan semua wilayah. Mereka menyerahkan kendali kepada bos-bos lokal yang mengatur operasional narkoba di setiap wilayah. Setiap pemimpin lokal memiliki kebebasan untuk merencanakan dan melaksanakan strategi mereka, tetapi tetap melaporkan keuntungan dan informasinya kepada pusat. Model ini membuat kartel Sinaloa lebih susah diatur dan dibongkar karena mereka bergerak seperti jaringan yang sangat luas, lebih mirip dengan perusahaan yang memiliki banyak cabang. Namun, organisasi saja tidak cukup. Untuk mengendalikan perdagangan narkoba di level internasional, kartel Sinaloa harus membangun sistem logistik yang sangat efisien, sesuatu hal yang membuat perusahaan besar seperti Amazon dan FedEx sangat terkesan. Salah satu inovasi terbesar kartel adalah terowongan bawah tanah yang menghubungkan Meksiko dengan Amerika Serikat. Terowongan ini dirancang dengan sangat canggih, lengkap dengan ventilasi pencahayaan, bahkan rel kereta, untuk memindahkan narkoba secara cepat dan efisien tanpa terdeteksi oleh otoritas. Namun, mereka juga mengandalkan pelabuhan besar di sepanjang pantai Meksiko untuk mengirimkan narkoba ke seluruh dunia. Dengan menggunakan kontainer ekspor, mereka bisa menyembunyikan barang terlarang dalam gelombang pengiriman yang besar. Distribusi narkoba bukan hanya dilakukan lewat darat atau terowongan. Mereka juga menggunakan pesawat terbang untuk mengangkut narkoba ke wilayah yang lebih jauh melalui pengawasan dengan rute terbang yang jarang diperiksa. Kecanggihan teknologi juga adalah salah satu alasan mengapa kartel Sinaloa tetap bertahan di tengah ancaman dan pengawasan ketat. Mereka menggunakan teknologi canggih seperti radio terenskripsi untuk berkomunikasi tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang. Selain itu, mereka juga mengembangkan aplikasi private yang hanya bisa diakses oleh anggota-anggota kartel, memungkinkan mereka untuk mengkoordinasikan operasi mereka dengan sangat cepat. Untuk memantau pergerakan aparat, mereka menggunakan drone dan satelit untuk mengawasi perbatasan. Bahkan, mereka mengoperasikan menara relay komunikasi yang tersembunyi di pegunungan jauh dari jangkauan pemerintah. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menghindari deteksi, tapi juga mengendalikan seluruh operasi secara lebih efisien, layaknya perusahaan besar yang mengelola logistik dengan alat canggih. Meskipun kartel Sinaloa terkenal dengan kekerasannya, mereka tidak hanya bergantung pada kekuatan untuk mengendalikan wilayah. Mereka juga memahami pentingnya membangun citra positif di kalangan masyarakat lokal. Di beberapa area contohnya, terutama di wilayah miskin, kartel Sinaloa memberikan bantuan sosial seperti membangun jalan, memberikan sembako, atau bahkan menyediakan layanan medis. Semua ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan dukungan dan memastikan bahwa mereka tetap diterima di komunitas. Bahkan, beberapa warga lokal melihat kartel sebagai penyelamat dalam hidup mereka. Tanpa bantuan dari kartel, mereka mungkin akan hidup dalam kemiskinan yang lebih parah.
atau bahkan terjebak dalam kekerasan dari kartel saingan. Namun, meskipun mereka memiliki citra positif di beberapa kalangan, kartel juga tidak ragu untuk menggunakan kekerasan ketika diperlukan, menjadikan mereka lebih seperti perusahaan yang memiliki strategi pemasaran ganda. Apa yang membedakan kartel Sinaloa dari perusahaan besar bukan hanya model bisnis mereka, tetapi juga tujuan mereka. Di balik kemewahan dan teknologi, mereka menjalankan sistem yang mendalam, sistem yang mengubah hidup, yang merusak, dan yang mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Mereka bukan hanya organisasi kejahatan, mereka adalah perusahaan terlarang yang menjalankan bisnis mereka dengan cara yang sangat terorganisir dan efisien, hampir tak terlihat oleh dunia yang melihatnya. Namun seperti halnya korporasi yang terhubung ke dunia, kartel Sinaloa memiliki dampak besar. Mereka adalah contoh nyata dari bagaimana kejahatan bisa beradaptasi dengan dunia bisnis dan bertahan dalam sistem yang selalu berubah.